don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membocorkan rencana federasi yang akan menambah pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ari Sinulinga menanggapi komentar netizen yang menanyakan apakah timnas Indonesia akan memerlukan pemain naturalisasi lagi atau tidak. Dan Exco PSSI tersebut mengaku, timnya sedang memproses pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ternyata PSSI tak diam diri, usai berhasil memproses kewarganegaraan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Sudah saya katakan, proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan, ungkap Arya Sinulinga, dikutip dari akun Instagram Arya, M. Sinulinga, 31 Juli 2023. Beberapa lagi diproses, ujarnya. Menurut pengakuan Arya juga, pemain naturalisasi adalah pilihan dari pelatih. Dan pihak federasi sedang memproses beberapa pemain pilihan pelatih timnas Indonesia. Penyerang keturunan bisa menjadi amunisi timnas Indonesia saat menghadapi turnamen Piala AFF U23. Shin Tae-yong bisa saja mengandalkan penyerang keturunan untuk mengarungi gelaran Piala AFF U23 2023 yang dilaksanakan bulan Agustus. Apalagi, pada laga perdana, timnas Indonesia U23 akan melawan Malaysia U23. Sejauh ini belum ada persiapan matang yang dilakukan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia U23. Oleh sebab itu, penyerang keturunan yang sedang bermain di Liga Turki bisa menjadi salah satu senjata Garuda. Penyerang keturunan yang dimaksud adalah Ronaldo Kuateh, pemain berdarah Indonesia-Liberia, bisa menjadi andalan Shin Tae-yong. Namun, dengan catatan Shin benar-benar membutuhkannya dan pihak tim Ronaldo Kuateh mengizinkan. Diketahui, Piala AFF U23 tidak masuk dalam kalender FIFA, jadi tim Ronaldo Kuateh, yakni Bodrumspor yang berkompetisi di Liga 2 Turki bisa melarang Ronaldo. Tapi, sejauh ini, dipantau dari akun Instagram Bodrumspor, sejak pramusim digelar, Ronaldo nampak tak terlihat. Kiper keturunan Indonesia, Belanda Danny van den Heuvel mendadak jadi sorotan supporter timnas Indonesia. Hal ini lantaran kiper Leeds United tersebut kepergok mengikuti akun Instagram PSSI. Danny van den Heuvel naturalisasi PSSI untuk Piala Asia kah? Tulis akun Fanbase Review Timna pada Jumat, 21/7/2023. Danny van den Heuvel sebenarnya bukan nama baru. Dilansir dari suara.com, kiper berusia 20 tahun itu sebenarnya diproyeksikan untuk tampil bersama timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 kemarin. Mantan Ketum PSSI Muhammad Iriawan berencana bakal menaturalisasi sedikitnya 7 pemain asal Belanda. Salah satunya Danny van den Heuvel. Namun sayangnya proses naturalisasi pada Danny van den Heuvel urung dilakukan. Sementara dilansir dari laman Transfermarkt, karir sepak bola Danny van den Heuvel tersebut terbilang cukup mentereng. Memiliki nama lengkap Tristan Danique van den Heuvel, pemain kelahiran Delft, Belanda, pada 28 Mei 2003 ini mengawali karirnya dengan bergabung Akademi ADO Den Haag. Ia pun sempat berpindah ke Ajax Amsterdam pada 2017 silam. Total selama membela Ajax U17, Danny van den Heuvel mencatatkan 10 penampilan dengan total kebobolan 20 kali. Kini ia membela Leeds United, salah satu klub di Liga Inggris. Kontraknya pun akan berakhir pada 30 Juni 2024. Di sisi lain, pemain multi-posisi yang musim lalu bermain di Liga Utama Belanda, secara terbuka mau membela timnas Indonesia. Namun, nampaknya timnas Indonesia harus gigit jari, lantaran sang pemain pindah klub. Pemain tersebut memiliki darah keturunan Indonesia, diketahui ia sudah terbuka apabila ada penawaran main di timnas Indonesia. Namun, apa daya, di tengah kabar bahagia sebagian pendukung timnas, sang pemain keturunan malah pindah tim. Bukan tanpa sebab, mengapa ia tidak bisa lagi memilih pindah negara hingga federasi. Karena di tim barunya, terdapat regulasi larangan pemain dari luar Eropa. Pemain multiposisi yang dimaksud adalah Jay Itzes, bek tengah yang bermain untuk tim Serie B Italia, Venezia. Selain bermain sebagai bek tengah, Jay Itzes bisa menjadi gelandang jangkar atau penghubung. Ia juga bisa bermain di sektor bek kanan namun jarang terlihat pada posisi tersebut.
Nama striker muda asal Belanda, Mauro Zijlstra, belakangan ini jadi perhatian warganet Indonesia. Pemuda berdarah Indonesia berusia 18 tahun itu, disebut-sebut solusi dari lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang kurang gahar. Warganet pun mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera menaturalisasi pemain yang saat ini merumput di klub Liga Belanda NEC Nijmegen. Melansir akun fanbase Indovoetbal Sportos, Jumat 14 Juli 2023, Mauro Zijlstra mengaku siap bergabung dengan skuad Garuda. Asalkan ia mendapat panggilan dari PSSI atau dari sang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mauro Zijlstra siap membela timnas Indonesia jika diberi kesempatan untuk dipanggil, tulis akun Indovoetbal Sportos. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Nenek Mauro Zijlstra dari ayahnya merupakan asli Bandung, tulis akun Indovoetbal Sportos menambahkan riwayat dari Mauro Zijlstra. Berdasarkan keterangan yang terangkum oleh Transfermarkt, Mauro Zijlstra bermain cukup baik pada musim kompetisi 2021-2022. Di musim itu, ia berhasil membukukan 10 gol, 8 assist dalam 13 kali pertandingan yang dilalui. Keberhasilan tersebut didapat saat dirinya masih bergabung dengan skuad U18 Div 2 Vol. Sementara, netizen yang mengidolakan pemain muda kelahiran tahun 2004 tersebut, menyampaikan sanjungan kepadanya. Malah ada yang meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera merekrutnya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki darah Indonesia. Ia lahir di Belanda dari ibu asal Belanda dan ayah berdarah Indonesia. Melansir info dari Voetbal Talent Nealis, ayah Zijlstra punya akar dari Bandung, Jawa Barat, dari pihak ibu. Seperti anak Belanda kebanyakan, Zijlstra bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional dan sejak usia belia tekun belajar di akademi-akademi kesebelasan negeri Tulip. Ia mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama AS Alkmaar. Pada 2019, Zijlstra hijrah ke Akademi AFC 018 Amsterdam. Mauro Zijlstra diberikan kepercayaan untuk tampil lebih banyak di AFC 18 Amsterdam di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai disorot tatkala memperkuat AFC 018 U18 pada musim 2021-2022, yang jadi awal mula namanya sampai ke telinga penikmat sepak bola Indonesia. Saat dirinya masih berseragam AFC Amsterdam U18, dia berhasil menorehkan catatan 18 gol dan 11 assist di 20 pertandingan. Dari catatan statistik yang dimiliki oleh Mauro Zijlstra, seorang netizen membandingkannya dengan sosok pemain asal klub ADO Den Haag Rafael Struijk, yang telah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia. Netizen tersebut menyebutkan kalau Mauro Zijlstra performanya lebih gacor daripada Rafael Struijk. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan para pemain KMSK Deinze bakal melawan klub Prancis, Valenciennes FC usai menjalani laga pramusim di Belanda. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand baru saja memperkuat KMSK Deinze melawan klub Belanda FC Groningen dan FC Emmen, Ferdinand CS. Saat melawan klub Belanda, Marcelino menunjukkan kebolehannya dengan menjebol gawang FC Groningen dalam laga uji coba bersama KMSK Deinze, Sabtu, 15 Juli 2023, lalu. Wonderkid timnas Indonesia itu bahkan mencetak 2 gol dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. Saat laga itu, Marcelino masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-30. Mendapat kepercayaan dari sang pelatih, Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-37. Gol Marcelino itu terbilang sangat berkelas lantaran ia lebih dulu melewati kepungan 4 hingga 5 pemain lawan sebelum melepaskan sontekan ke gawang Groningen. Marcelino kembali membobol gawang Groningen pada menit ke-42, kali ini gol dicetak melalui tembakan indah dari luar kotak penalti yang sempat menyentuh bek lawan hingga akhirnya mengecoh penjaga gawang Groningen. Meski Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 2 gol, KMSK Deinze gagal meraih kemenangan dan harus mengakui keunggulan FC Groningen dengan skor akhir 2-5. Seiring kabar KMSK Deinze bakal melawan Valenciennes FC, Marcelino Ferdinand mendapatkan tantangan untuk menjebol tim asal Prancis itu. Diketahui, laga KMSK Deinze versus Valenciennes FC tersebut akan digelar di Stadion Le Cannonier, hari ini alias Rabu, 26 Juli 2023.
Bagi Marcelino Ferdinand, laga kali ini menjadi salah satu ajang pembuktian bahwa dirinya layak masuk skuad utama KMKS Deinze musim depan.